解体，抢逃。竟真的把这乾坤给催动了！就先杀了你！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, diperlihatkan beberapa sesepuh di sana juga bertanya kepada Bos Qingchen tentang pendapatnya sendiri. Yang tanpa diduga, Bos Qingchen malah mengatakan kalau ketua duo ini hanya melindungi mata-mata di antara mereka semua. Sontak perkataan tersebut membuat mereka pun sangatlah kaget. Terlebih lagi, sesepuh Wu Wei juga mengatakan kalau ia memang sudah mencurigai seseorang. Bahkan ia langsung menuduh ketua Papiliun Sanguan. Jelas ketua Sanguan yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi leluhur Wu Wei hanya mengatakan di alun-alun di kota Jaotian kemarin, ketua Sanguan pernah bilang 18 tahun yang lalu alam ini dibuka oleh seseorang sehingga menyebabkan kekacauan. Tentunya ia pun menanyakan bagaimana ketua Sanguan bisa mengetahui sedetail itu. Sontak ketua Sanguan pun menjelaskan kalau ini adalah hasil ramalan dari rahasia langit. Namun di sana sesepuh Wu Wei masih mencoba menyudutkannya karena memang pintu masuk reruntuhan kuno ini pertama kali ditemukan oleh ketua Sanguan. Selain itu, di saat kritis tadi ketua Sanguan malah tak bisa memasang formasi bertahannya seolah-olah ingin menjebak mereka. Sontak ketua Sanguan yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah panik. Tapi meskipun begitu ia hanya mengatakan kalau pintu masuknya bukanlah ia yang menemukannya, melainkan adalah leluhur dari dinasti Wujiang. Awalnya sesepuh Wujiang langsung menyangkalnya dan ikut menyudutkan ketua Sanguan dengan menanyakan manfaat apa yang sudah dijanjikan oleh sekte hantu. Sampai-sampai ia mau berkhianat. Namun jelas ketua Sanguan juga menyangkal balik dan menyuruh mereka semua untuk mempercayainya. Yang pada akhirnya Bos Qingchen lah yang turun tangan dan mengatakan kalau sebenarnya ada yang ingin ia tanyakan kepada ketua Sanguan. Di mana Bos Qingchen menanyakan bagaimana cara ketua Sanguan bisa bekerja sama dengan ketua sekte Yu dari sekte Guiyuan, yaitu untuk menyerang dinasti Wei dahulu. Tapi di sana ketua Sanguan tak tahu sama sekali, bahkan nama dari ketua Yu itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun Bos Qingchen tetap memancingnya guys dan mengatakan kenapa ketua sekte Yu ini bisa mengenal ketua Sanguan. Terlebih lagi ketua Sanguan lah yang membebaskan untuk masuk ke dalam sini. Yang tanpa diduga perkataan tersebut bukan membuat ketua Sanguan yang terpancing, melainkan adalah Wu Wei di mana ia malah mengatakan nama dari ketua Yu tadi sebagai Yu Lengchan dari sekte hantu. Tapi di sana semua orang masih belum menyadari nih dan tetap menuduh ketua Sanguan. Bahkan mereka berniat untuk menghajarnya. Untungnya di saat itu juga Bos Qingchen sebagai seorang jenius ia pun langsung tersenyum tipis dan mengatakan kalau ketua Sanguan bukanlah mata-matanya. Di mana ia bilang kalau pertanyaan yang ia lontarkan tadi sebenarnya hanya untuk memancing mata-mata yang asli. Yang tanpa diduga tak butuh waktu yang lama, mata-matanya sudah terungkap sendiri. Sontak para leluhur yang mendengarnya mereka pun langsung menyuruh Bos Qingchen untuk langsung ke intinya saja. Bos Qingchen hanya mengatakan siapa yang paling semangat dalam menangkap mata-mata, maka itulah mata-mata yang sebenarnya. Alhasil semua mata pun langsung tertuju kepada Wu Wei. Terlebih lagi Bos Qingchen juga menegaskan kalau Wu Wei lah yang seharusnya menemukan reruntuhan ini pertama kali. Sontak Wu Wei juga mengakui akan hal itu. Tapi ia mengatakan kalau yang membuka pintunya adalah ketua Sanguan. Sayangnya Bos Qingchen hanya bilang untuk membuka pintu reruntuhan bukanlah hal yang sulit. Hanya saja ia sedikit penasaran kenapa Wu Wei bisa mengetahui nama asli dari Yu Lengchan serta sekte asalnya. Padahal kan ia tak pernah menyebutnya sama sekali.
Alhasil semua yang mendengarnya baru menyadari kalau Bos Qianchen memang tak pernah menyebut nama aslinya, melainkan Bos Qianchen hanya menyebutnya sebagai Ketua Yu saja. Berbeda dengan Wu Wei, ia masih mencoba untuk mengelak dan tetap menuduh kalau Ketua Sangguan lah mata-matanya. Apalagi untuk masalah Yu Lengchan tadi ia hanya menebak-nebak saja. Awalnya Bos Qianchen memaklumi alasan tersebut, tapi ia tetap menanyakan bagaimana Wu Wei bisa mengetahui nama asli dari ketua sekte Guiyuan yang bernama Yu Lengchan. Padahal kan ia tak berasal dari dinasti Wei ya. Sontak Wu Wei pun langsung semakin panik. Tapi ia masih saja memiliki alasan dan mengatakan kalau dinasti Wei pernah membuat keributan di kota Zhaotian. Apalagi sekte Guiyuan itu adalah yang terbaik di dinasti Wei. Tentunya bukanlah hal yang aneh jika ia mengetahui nama dari ketuanya. Sontak karena penjelasannya sedikit masuk akal nih, Bos Qianchen pun memberikan pertanyaan yang lain. Di mana karena dia pernah menyelidiki dinasti Wei, seharusnya ia juga mengetahui nama dari 3 sekte utama dari dinasti Wei-nya. Bahkan ia langsung menanyakan siapa nama dari ketua Wuji. Tak hanya itu, Bos Qianchen sampai memberinya bocoran kalau marganya adalah Yan. Sayangnya Wu Wei tak bisa menjawabnya yang pada akhirnya demi membuktikan semuanya, Bos Qianchen juga menanyakan jika ia beneran pernah menyelidiki dinasti Wei. Seharusnya ia juga mengetahui nama dari 4 praktisi martial king dinastinya, di mana keempat praktisi ini ketenarannya jauh melebihi ketua Yu Lengchan guys. Sontak untuk kesekian kalinya Wu Wei pun sangatlah panik karena memang ia juga tak mengetahui nama-namanya. Alhasil Bos Qianchen pun langsung mengatakan kalau dialah mata-matanya. Terlebih lagi dengan bukti yang ada, Wu Wei hanya mengetahui nama dari Yu Lengchan yang berasal dari sekte hantu dan tidak mengetahui nama-nama yang lain. Yang pada akhirnya karena sudah tertangkap basah, Wu Wei pun mengeluarkan kekuatannya dan bergegas pergi. Sayangnya para leluhur lain yang sudah terlanjur emosi itu tak mau melepaskannya begitu saja. Alhasil karena identitasnya sudah terungkap, Wu Wei pun kemudian tertawa keras dan memutuskan untuk segera pergi dan tak akan lagi berurusan dengan mereka semua. Tapi pada saat ini pelariannya tidaklah berhasil karena si kucing garong sudah berada di depannya dan melancarkan serangan kepadanya. Alhasil serangan barusan membuat Wu Wei pun terluka dan kesakitan. Si kucing mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang mampu untuk kabur dari hadapannya yang adalah seorang kaisar. Kemudian semua praktisi mulai bergerak untuk menangkap pengkhianat ini. Meski begitu si Wu Wei masihlah pede, bahkan sempat-sempatnya tertawa keras. Dikarenakan menurutnya meskipun dia ini akan tewas, tapi Wu Wei percaya tuannya pastinya akan membalas dendam. Dan ya, apa yang terjadi? Si Wu Wei memilih untuk bunuh diri. Setelah kematiannya, barulah rekannya alias Kulo Duo akhirnya beraksi. Dirinya sangatlah marah karena para praktisi ini telah berani membantai anak buahnya. Tak basa-basi lagi, Kulo Duo lalu memulai penyerangannya dengan kembali mengaktifkan dari formasinya. Kali ini ia mengeluarkan sosok proyeksi naga untuk melakukan sebuah serangan. Sontak Bos Qianchen yang melihatnya tentu saja tak tinggal diam dan segera beraksi untuk memperkuat formasi pelindungnya. Barulah tak lama dari itu serangan demi serangan pun terus dilancarkan yang langsung diarahkan untuk menghancurkan formasi yang telah dibuat Bos Qianchen. Semua orang yang ada di dalam formasi menjadi khawatir dan ketakutan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Bos Qianchen menyuruh pada semuanya untuk melindungi formasinya ini, sementara dia akan memikirkan cara untuk melawan si Kulo Duo. Tentu saja semua orang setuju dan Bos Qianchen pun kemudian pergi dari sana dan langsung mengecek semua area itu untuk menemukan jejak dari Kulo Duo. Namun setelah dicek, Bos Qianchen sama sekali tidaklah menemukan jejak pada napasnya. Karena seperti ini Bos Qianchen lalu menanyakan kepada si kucing garong apakah dia punya cara untuk melewati kesulitan ini. Kemudian si kucing mengingatkan mengenai Bos Qianchen yang telah mendapatkan artefak giok di reruntuhan kemarin. Si kucing mengatakan bahwa giok tersebut bukanlah giok sembarangan, melainkan adalah sebuah artefak yang mampu mengendalikan formasi satu istana.
Namun menurut si kucing, Bos Qianchen masihlah belum mampu untuk menggunakannya. Jadinya ia meminta agar Bos Qianchen memberikan giok itu dan akan digunakan untuk memecahkan formasi ini. Sontak saja setelah mendengarnya, Bos Qianchen kemudian mengingatnya bahkan sebelumnya si Molly juga menginginkan giok tersebut, yang nampaknya Bos Qianchen menyimpulkan nih bahwa giok ini pastinya memiliki misteri yang cukup menakjubkan. Lagi-lagi setelah mengeluarkannya, si kucing meminta Bos Qianchen untuk tidak buang-buang waktu lagi karena dia harus segera memberikan giok itu kepada dirinya. Tak mau terburu-buru nih, Bos Qianchen lalu mengecek giok tersebut dan ia pun dibawa pada sebuah dimensi yang di sana itu hanya ada sebuah ruangan hampa. Lagi-lagi kembali pada saat yang sama si kucing terus saja meminta agar Bos Qianchen segera memberikannya giok tersebut. Dan ya, karena si kucing terus saja kekeh memintanya, jadinya Bos Qianchen pun sedikit curiga nih tentang tujuan si kucing mengikutinya, ternyata menginginkan giok ini. Sontak si kucing masih saja menyangkalnya hingga menuduh Bos Qianchen ini tidak tahu diuntung karena telah menuduh dirinya. Dan lagi si kucing meminta kembali agar Bos Qianchen segera menyerahkan giok tersebut. Karena jika Bos Qianchen tidak memberikannya maka formasi ini akan segera hancur. Tapi jelas Bos Qianchen tidak akan tertipu dengan trik licik si kucing. Alih-alih memberikannya, Bos Qianchen malah mencoba mencari tahu tentang kekuatan giok tersebut. Alhasil Bos Qianchen pun kembali ke dalam ruangan hampa yang bisa dikatakan ruangan ini terlalu luar biasa. Di sana Bos Qianchen yang penasaran kemudian mulai menjelajahi ke dalam ruangan hampa ini. Di sana ia lalu mencobanya dengan menggunakan kehendak ruang yang telah ia pelajari. Dan ya, akhirnya artefak giok berhasil ia aktifkan yang ditandai Bos Qianchen bisa melihat semua formasi yang ada di tempat ini. Si kucing yang melihatnya juga menjadi sangat terkejut. Ia merasa tak percaya bahwa ternyata Bos Qianchen ini mampu menggerakkan formasi ruang. Bahkan dikatakan praktisi martial emperor di tingkat 8 saja itu diketahui tak akan mampu untuk menggerakkannya. Pada saat ini tiba-tiba formasi pun hancur yang membuat Kulo Duo langsung menangkap Bos Qianchen. Tapi jelas ini adalah Bos Qianchen. Hanya dengan satu hentakan saja Bos Qianchen mampu menghancurkannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.